Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para sahabat-sahabat rahmatullah yang dimuliakan Allah di ruang Zoom maupun juga di YouTube. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan kembali mengulas satu topik yang tentu terkait dengan persoalan-persoalan kekinian gitu ya, yang masih kita update, dan pagi ini kita akan membahas dua topik sebenarnya. Jadi satu dalam negeri, dua nanti luar negeri, terkait dengan ada apa di balik revisi Undang-Undang ITE ya, dan makar jahat ya Zionis dan rezim Buddha Myanmar ya terhadap Muslim Rohingya. Kita kemarin sudah bahas sedikit ya tentang nestapa Muslim Rohingya ya pada pekan yang lalu, dan ini kita akan sedikit perdalam terkait nanti dengan relasi Zionis gitu ya dan rezim Buddha Myanmar, karena mereka ini kemudian bersekongkol gitu ya. Kalau kita sebut tadi makar, itu sebenarnya adalah bersekongkol dengan satu target yang sama, yaitu kaum muslimin. Yang satu tentu saja kita tahu di Palestina itu sendiri, kemudian yang kedua adalah di Rohingya ya yang ada di Myanmar, atau dulu kita sebut sebagai Burma gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari fakta yang pertama, yaitu terkait dengan Undang-Undang ITE ya, yang kedua revisi gitu ya. Jadi kemarin per tanggal 5 Desember ya, hari ini kita masuk ke tanggal 11 gitu ya. Jadi sepekan yang lalu gitu ya, revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 itu disetujui DPR, dan ada 20 perubahan ya dan tambahannya. Jadi sekali lagi kita concern ya dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita ini, untuk melihat gitu ya banyaknya kemudian perubahan-perubahan maupun juga berbagai dinamika kebijakan yang nanti akan menjadi hal yang penting untuk kemudian kita sikapi. Jadi di rapat paripurna ya dari DPR RI, yaitu telah menyetujui revisi Undang-Undang RUU tentang perubahan ya yang kedua ya atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE ya, itu sudah dilakukan begitu ya. Jadi mereka melakukan kemarin pada hari Selasa ya tanggal 4 gitu ya. Kemudian di sela-sela atau sebelum pengambilan keputusan itu sudah kemudian disetujui ya, konon ada sekitar 20 gitu ya, 20 poin ya yang kira-kira nanti akan menjadi bagian daripada Undang-Undang ITE yang baru ya. Dan perlu diketahui sahabat-sahabat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Undang-Undang ITE ini sudah direvisi sebenarnya ini untuk kali yang kedua. Jadi kali yang pertama itu undang-undangnya itu direvisi itu 2016 ya, kemudian karena ada berbagai persoalan ya, maka kemudian 2023 ini kemudian direvisi lagi. Jadi undang-undang ITE-nya itu sendiri tahun 2008 begitu ya. Nah, apa yang kira-kira kita bisa lihat di situ disebutkan ada 20. Jadi satu ada terkait dengan konsideran untuk menimbang. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai informasi elektronik ya dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik ya dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib ya berbadan hukum. Kemudian yang keempat itu terkait dengan penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Kemudian yang kelima, penambahan penjelasan ya terkait dengan pasal mengenai andal, aman gitu ya, beroperasi gitu ya. Jadi penjelasan apa sih yang dimaksud andal, apa sih yang disebut dengan aman gitu ya, dan beroperasi itu bagaimana gitu ya. Kemudian yang keenam itu berkait dengan penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan ya bagi anak ya yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan penambahan ketentuan mengenai
pemberian sanksi ya kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memberikan perlindungan bagi anak. Ya, ini ada beberapa poin yang menonjol. Kemudian yang kedelapan itu terkait dengan penambahan ketentuan mengenai transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi gitu ya bagi para pihak ya serta menggunakan tanda tangan ya gitu. Makanya hati-hati itu ya kalau tanda tangan elektronik nanti benar nggak itu tanda tangannya gitu ya. Atau tadi kalau anak-anak itu nanti terkait dengan apakah eh, dia memang tidak dilindungi dalam pengertian tidak ada akses untuk perlindungan bagi anak itu juga nanti akan terkait ya. Kemudian nomor 9 itu adalah penambahan mengenai kontrak ya elektronik internasional yang menggunakan klausul baku. Kemudian yang 10 itu perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang ya yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan dan mentransmisikan dan atau ya membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ya dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar susila. Nah, ini juga kesusilaan ini juga jadi banyak pertanyaan gitu ya yang diketahui untuk umum serta larangan pada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak ya mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau ya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, ini juga terkait di situ termasuk di situ juga terkait dengan bagaimana tadi istilahnya sikap ya menyerang kehormatan gitu ya. Jadi itu ada penambahan terkait dengan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik ya dengan cara menuduhkan sesuatu ya dengan maksud supaya hal itu bisa diketahui umum. Nah, itu misalnya banyak itu kasus ya terjadi. Kemudian yang ke-12 penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak ya dan seterusnya tadi itu. Nah, ini terkait dengan memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan sesuatu barang ya yang sebagian atau seluruhnya itu di milik orang tersebut atau milik orang lain dan kaitannya dengan hutang ya yang ada di sini. Ini juga banyak ya kasus ya yang kemudian terjadi. Kemudian yang ke-13 itu terkait dengan larangan ini poinnya terkait dengan informasi yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang sehingga menimbulkan rasa kebencian ya atau permusuhan begitu ya. Kemudian yang ke-14 itu perubahan terkait dengan temanya itu atau topiknya itu adalah kepada korban ya yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Kemudian yang kelima itu terkait dengan perbuatan yang larangan dan mengakibatkan kerugian material. Kemudian yang ke-16 itu terkait dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu catatan begitu ya dalam konteks terhadap informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar hukum, muatan pornografi, perjudian dan lain-lain. Ya, dan kemudian yang ke-17 itu penambahan terkait dengan tanggung jawab pemerintah ya dalam menciptakan ekosistem digital yang adil, akuntabel, ya aman dan inovatif ya. Kemudian 18 itu terkait dengan kewenangan PPNS, kemudian yang 19 perubahan ketentuan pidana ya dan yang terakhir ke-20 tentang peralihan ya terkait dengan pembelakuan beberapa pasal dari perubahan undang-undang ITE ini. Ini sekilas gitu ya dari apa yang ada. Nah, tentu banyak hal yang bisa kemudian kita coba nanti bahas gitu ya. Tetapi yang menarik saya sampaikan dulu bahwa ternyata untuk banyak kalangan revisi Undang-Undang ITE ini dinilai belum menutup ya potensi kriminalisasi. Kita tahu apa yang dimaksud dengan kriminalisasi itu sebenarnya sesuatu yang seharusnya tidak dianggap sebagai kriminal, misalnya mengkritik itu ya, tapi karena kemudian dianggap merendahkan ya seperti kasus yang terakhir begitu ya yang rame ya terkait dengan Bung Rocky Gerung ya tentang istilah yang menimbulkan ya katanya itu problem begitu ya, padahal yang disebut ya dalam hal ini presiden itu tidak melaporkan, tapi yang melaporkan yang lain gitu ya. Jadi ada istilah waktu itu bajingan tolol. Nah, itu saya kira memberikan gambaran. Nah, ternyata yang menarik itu kemarin istilah itu setelah dilaporkan itu dicabut lagi. Jadi berarti nggak ada masalah. Karena sebelumnya jadi masalah begitu ya yang ada di situ. Nah, kriminalisasi itu berarti tindakan mengkriminalkan sesuatu perbuatan yang sebenarnya itu harusnya tidak boleh dikriminalkan
begitu. Nah, kata YLBHI gitu ya, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur itu dia mengatakan bahwa dia melihat dua hal. Satu tentang proses. Jadi namanya revisi itu ya prosesnya dianggap tidak transparan. Ya, jadi dari sisi proses. Kemudian yang kedua tentu dari sisi substansi, begitu ya. Dia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah gagal merevisi Undang-Undang ITE secara demokratis. Menurut Isnur ini penyusunan itu tertutup gitu ya, jadi dari prosesnya dulu tidak transparan dan akuntabel dan mengabaikan partisipasi bermakna yang merupakan hak mendasar dari warga negara. Jadi dalam konteks ini dia menyoroti prosesnya. Kemudian yang kedua dari sisi substansinya, ya substansinya terkait dengan diantaranya ya ini adalah pasal tadi yang sebenarnya ini terkait ya pasal 27 ya ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran atau pencemaran nama baik itu masih dipertahankan gitu ya, karena ini yang seringkali pasal 27 ini yang mengkriminalisasi banyak pihak ya, ada jurnalis, ada aktivis masyarakat begitu ya. Jadi itu yang terkait nanti dengan proses. Masih ingat kasus terkait dengan IKN gitu ya, ada seorang wartawan senior yang kemudian mengatakan tempat ya jin buang anak. Itu jadi masalah begitu ya. Yang lain-lainnya juga lebih ini lagi, lebih luas lagi gitu ya. Nah, walaupun dengan pengurangan ancaman hukuman menjadi 2 tahun, tetapi tetap tidak mengubah paradigmanya, tetap tidak mau mendengar masyarakat, yang dimana pasal-pasal ini dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak. Ini kata Isnur. Ya, selain itu di pasal 40 misalnya dia sebut berpotensi digunakan sebagai dasar praktek kesewenang-wenangan dalam memblokir tadi, ya memutus akses internet secara ilegal, ya atau melabeli hoax ya konten-konten publik. Jadi kewenangan besar pemerintah yang diberikan oleh pasal ini dikhawatirkan akan menjadi alat sensor informasi dan suara kritis publik. Nah, itu poin pentingnya tadi. Kita sudah pernah membahas ya ketika Menteri Kominfo ya yang baru ya yang sekarang ini setelah kasus BTS ya sebelumnya gitu ya, itu kan kita sudah pernah membahas sebelumnya Kang Ayi dulu tentang pengawasan medsos. Nah, ini sebenarnya arahnya itu konkretnya sekarang ini tentang revisi undang-undang ITE ini gitu ya. Jadi menurut pengalaman Isnur sendiri sepanjang 2020 sampai 2022 saja YLBHI itu sudah menangani 199 kasus. Jadi hanya 2 tahun tuh itu hampir katakanlah itu sekitar 199, berarti kalau dibulatkan kira-kira 200 kasus gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu kan berarti dalam 1 tahun aja ada 100 kasus berarti karena 2 tahun begitu ya, dalam kasus pelanggaran hak berekspresi. Nah, itu pasal-pasal karetnya tadi itu disebutkan pasal 26, 27 ayat 1 dan 3, pasal 28, 2 dan 3, ya pasal 29, pasal 36, pasal 40 ayat 1 dan 2 dan pasal 45 tentang pemidanaan. Gitu ya. Jadi dia mengatakan kasus-kasus yang ditangani itu diantaranya misalnya pemutusan akses internet ya secara ilegal di Papua misalnya oleh Kominfo. Kemudian kriminalisasi aktivis HAM ya Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang menyuarakan adanya konflik kepentingan pejabat publik gitu ya dalam bisnis tambang. Nah, itu seringkali kemudian dijadikan sebagai contoh kasus. Nah, menurut Dewan Pers juga revisi yang kedua dari Undang-Undang ITE itu mengancam kemerdekaan pers. Jadi dikatakan di situ menurut Ketua Dewan Pers ya Dr. Nini Rahayu ya yang dimaksud terkait ancaman tadi itu adalah pasal 27A mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tuduhan, fitnah atau pencemaran nama baik. Lagi-lagi ke situ gitu ya. Jadi orang yang merasa nama saya dicemarkan meskipun sebenarnya sudah tercemar bisa jadi ya, tapi karena kemudian harus melalui proses hukum ya dicari pasalnya itu seringkali di sini ya, misalnya pasal 28 ayat 1 dan 2 itu mengancam pelaku penyebaran pemberitaan bohong dan sara untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Ya, ini setiap orang yang melanggar pasal ini bisa dihukum 6 tahun ya dan atau denda 1 miliar. Ya, jadi ini yang sebenarnya tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Isnur tadi dari YLBHI. Dewan Pers juga melihat ya dari konteks pasal-pasal tadi itu
gitu ya. Misalnya pasal 27A, 27B, ya pasal 28 pada revisi ini berpotensi mengebiri pers karena karya jurnalistik yang didistribusikan menggunakan sarana teknologi dan informasi elektronik itu terkait dengan kasus korupsi, manipulasi, dan sengketa dapat dinilai pihak tertentu sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian. Nah itu yang kemudian nanti banyak dikritik begitu ya, sehingga dalam konteks ini orang nanti bisa kemudian eh, kenakan pemidanaan tadi itu. Jadi dia mengatakan Dewan Pers menilai pasal-pasal Undang-Undang ITE tidak dapat digunakan terhadap produk pers ya, sebagai karya jurnalistik yang sudah tegas dan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 99 tentang pers gitu ya. Nah ini beberapa bagian gitu ya dari kritik ya yang kemudian dilakukan yang intinya sebenarnya mengarah kepada satu hal yaitu tentang kritik sebenarnya gitu ya. Jadi kritik tentang cara bagaimana melakukan kritik gitu ya. Jadi Undang-Undang ITE ini disinyalir tetap akan tadi menunjukkan potensi istilahnya untuk menjadi alat bagi kriminalisasi masyarakat. Apalagi ini menjelang kemudian tahun politik tanda kutip gitu ya. Ya setiap hari sebenarnya politik ya, tapi tahun politik itu dikaitkannya biasanya nanti dengan penyelenggaraan pilpres ya dan juga kemudian pileg. Nah sebelumnya kita ingatkan kembali ya sebelum adanya revisi yang kedua ini, jadi Undang-Undang ITE itu sudah memakan korban. Gitu ya, mulai dari Prita Mulyasari hingga Baik Nuril. Ini contoh yang sebelumnya ya, ini yang undang-undang tahun 2008. Ya, tadi saya katakan undang-undang pertama ini diterbitkan ITE ini 2008. Pada waktu 2008 itu berarti sebelum rezim yang sekarang gitu ya. Itu zamannya SBY ya. Itu sudah terjadi. Gitu ya. Beberapa kasus misalnya dicatat ya kompas.com itu misalnya kasusnya Prita Mulyasari ya, misalnya dia terkait ya, ini kasus pertama karena dia mengeluhkan ya setelah pemeriksaan dia mengeluhkan pelayanan ya di rumah sakit Omni Internasional melalui satu milis gitu ya. Nah, kemudian itu curhatan tadi itu tersebar akhirnya menggugat gitu ya. Nah, kemudian Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Prita tidak bersalah. Namun jaksa penuntut kasasinya dikabulkan, diputus bersalah, gitu ya. Kemudian mengajukan PK, peninjauan kembali, kemudian MA mengabulkan PK. Akhirnya resmi bebas tahun 2012. Gitu. Itu kasusnya banyak menarik perhatian publik waktu itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan Muhammad Arsyad tadi. Arsyad ini merupakan aktivis anti korupsi, ya. Dia kemudian dituduh mencemarkan nama baik, gitu ya, karena terkait dengan korupsi. Akhirnya kemudian dia ditahan 7 hari, ya mendapatkan penahanan setelah kasusnya menjadi perbincangan. Jadi bahasanya itu begini, harus viral dulu gitu baru rame diperhatikan gitu. Kalau tidak viral ya akhirnya seperti itu. Kemudian kasus yang berikutnya itu Ervani Handayani. Ini juga terkait dengan keluhan gitu ya ketika suaminya itu menolak untuk melakukan atau menjalani mutasi dalam kontrak itu karena itu tidak ada di kontrak kerja begitu. Akhirnya kemudian dijerat lagi ya dengan pasal yang sama tadi di 27 tadi. Kemudian Fadli Rohim itu PNS di Kabupaten Goa dilaporkan di polisi karena dianggap menghina nama baik ya salah seorang bupati di situ. Ya kemudian Baik Nuril itu kemudian juga laporkan ya karena kemudian terkait dengan perbuatan asusila yang dia dengar, kemudian dia rekam, begitu ya, dan kemudian akhirnya rekaman yang menyebar itu dijadikan delik untuk melakukan jerat hukum ya kepada Baik Nuril tadi itu. Gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada seorang sutradara, aktivis dan juga jurnalis Dandi Dwi Laksono ya ketika dia terkait masalah di Twitter ya X ya sekarang ini ya karena aktif ya meretweet ungkapan atau unggahan yang menyangkut masalah soal kisruh di Papua. Begitu. Nah ini contoh-contoh sebelumnya gitu ya. Ini Undang-Undang Nomor 11 ya 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik direvisi tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya dan kemudian yang sekarang 2023. Nah kasus-kasus sebelumnya juga sama. Ini ada seorang profesor dipecat gitu ya karena apa? Karena melakukan pelaporan terkait dengan kasus korupsi di UNS
gitu. Itu sampai dipecat. Coba bayangkan. Ini ada di Semarang itu terkait dengan eh, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Karyadi itu juga diberhentikan karena kritik ya terkait dengan undang-undang kesehatan. Ya, padahal Pak Jokowi waktu itu minta dikritik gitu ya. Jadi bahkan minta di demo gitu ya. Tapi ya itulah antara apa yang di mulut dengan apa yang menjadi perbuatan berbeda gitu. Jadi dia mengatakan masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik. Atau kemudian dalam kenyataan sebelumnya itu dia mengatakan bahwa apa namanya dia rindu untuk di demo misalnya begitu ya. Nah, sehingga dari sini secara makro kita bisa melihat merosotnya indeks demokrasi Indonesia begitu ya yang dilaporkan terkait dengan kasus ini dengan indeksnya itu berada di nomor 64 dunia itu. Jadi dengan skala tadi 6,8 gitu ya, posisi Indonesia itu tertinggal ya dari Malaysia, Timur Leste, ya Filipina dan seterusnya begitu ya. Dan ini menunjukkan salah satunya itu adalah karena masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat 47% responden menyatakan agak setuju ya bahwa warga makin takut. Jadi bahasanya itu agak setuju. Kemudian 21,9 responden menyatakan warga sangat setuju. Jadi agak setuju sampai sangat setuju ya makin takut menyampaikan pendapat. Jadi hasil survei ini menunjukkan mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Jadi dari sini kita nanti bisa melihat kasus-kasus ini secara lebih luas begitu ya, sehingga dari sini sebenarnya harapannya ya revisi itu tidak malah justru memberikan tetap ruang agar orang itu dikriminalisasi tadi itu gitu ya. Karena apa? Karena fakta menunjukkan ya kasus ya pemilik kuasa itu menjadi pihak yang paling banyak melaporkan gitu ya di dalam konteks ini. Jadi pejabat publik itu 38% yang melaporkan ya yang ada di situ. Yang awam 29, pengusaha 5%, tidak jelas 1%. Gitu ya, kalangan profesi 27%. Jadi kalau kita lihat tipe pemidaannya itu penghinaan terhadap tokoh penguasa atau badan umum itu 38% itu 2.263 kasus dari 2017 sampai 2019 begitu ya. Jadi itu juga 2 tahun ya sama dengan tadi ya 2020 sampai 2022 tadi itu. Maka ada satu artikel yang dulu cukup banyak menarik perhatian orang, jadi para penunggang gitu ya, daripada undang-undang ITE ini. Maksudnya siapa yang mendapatkan manfaat begitu ya dari undang-undang ITE ini dalam konteks membela diri tadi itu. Sebanyak 70% pelaporan undang-undang ITE itu ke polisi dilakukan pihak yang memiliki kekuasaan tadi itu, termasuk pejabat polisi ya dan juga kemudian pengusaha. 29% dilakukan oleh masyarakat. Jadi di situ diingatkan kembali selama pasalnya ada dan karena pasal itu membuka peluang tafsir yang sangat luas, penggunanya kelompok-kelompok yang punya kuasa. Ya di situ rentan ketidakadilan tadi itu. Ini yang disinggung oleh Southeast Asia Freedom of Expression gitu ya, ketika dia menunjukkan data-data tersebut gitu ya. Jadi ini yang saya kira penting gitu ya, poin isu ketidakadilan tadi itu. Nah, makanya kemudian di Indonesia itu presiden merangkul ya pada 2019 itu tidak ada oposisi di Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya tadi demokrasinya gotong royong begitu ya. Nah, Pak Kwik itu kita ingatkan dulu, saya belum pernah takut ini mengemukakan pendapat itu ya. Pada Pak Kwik ini seorang pengamat senior begitu ya, untuk mengkritik dan seterusnya. Dia bandingkan zaman Pak Harto, saya diberi kolom sangat longgar gitu ya di Kompas, kemudian kritik-kritik tajam tidak sekalipun ada masalah gitu ya. Ini fakta. Kemudian seorang budayawan Sujiwo Tejo, dulu saya tidak takut kritik waktu SBY ya, tapi era Jokowi saya takut gitu ya. Bahkan sekarang aja kasus terakhir kemarin Butet ya, itu juga kemudian ya salah seorang yang dulunya pendukung Pak Jokowi itu ternyata kemudian dia tadi perlakukan sangat-sangat ini tidak nyaman katanya oleh polisi begitu ya, karena dia melakukan kritik gitu ya. Kemudian Pak Yusuf Kala itu juga mengatakan ya bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi gitu. Jadi kata-katanya menarik gitu. Jadi ya mungkin kritik aja, tapi bagaimana caranya agar tidak dipanggil polisi. Ya Pak Profesor Salim Said itu juga mengatakan kalau Jokowi memang minta dikritik, tapi saya takut oligarkinya yang marah, gitu ya, kata Pak Profesor Salim Said ya, salah seorang pakar politik gitu ya. Kemudian
eh, waktu itu juga tadi seperti yang saya sudah singgung ya, ini yang sering melakukan kritik ya di publik itu, Rocky Gerung itu dilaporkan polisi karena dianggap menghina presiden ya. Nah, ini yang menarik quote-nya dari Idi Amin. Idi Amin ini seorang diktator ya, gitu ya. Ini saya kira relevan untuk kita kutip. There is a freedom of speech, but I cannot ya guarantee freedom after speech. Jadi intinya gini, bahwa ada itu yang disebut dengan kebebasan bicara, tapi saya kata dia tidak bisa menjamin ya kebebasan setelah mengkritik gitu, atau setelah menyampaikan speech tadi itu ya, perkataan tadi itu gitu. Ini kan menarik gitu ya. Jadi oh, iya memang ada sih kebebasan, tapi saya tidak bisa jamin gitu kan. Artinya dia sebagai penguasa, karena dia dikenal sangat diktator gitu ya, itu ingin mengancam sebenarnya gitu ya, siapapun. Awas tuh kalau Anda kritik saya begitu. Nah, itu poin pertama. Nanti kita akan bahas apa yang akan kita lebih ulik ke dalam. Yang kedua itu adalah fakta yang kita sebut tadi sebagai makar jahat dari Zionis ya dan rezim Buddha. Kita ulangi lagi ini untuk mengingatkan bahwa persoalan umat Islam itu selain Palestina itu juga banyak dan tipikalnya sama gitu ya, rata-rata itu. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan sejarah derita daripada Muslim Rohingya. Kemarin sudah kita cerita bagaimana kemudian mereka ini diusir menjadi stateless gitu ya, tanpa kewarganegaraan ya. Kemudian ketika mereka mendarat di Aceh itu kemudian mereka justru ditolak. Ya, terlepas dari persoalan mungkin ada sebagian perilaku mereka yang mungkin tidak apa namanya tidak pas dan seterusnya begitu ya. Coba kita bayangkan bagaimana kemudian mereka itu dalam salah satu pengakuannya itu 11 hari di laut, makan sehari sekali. Coba itu kan luar biasa, kondisinya sangat-sangat tidak ini ya, tidak apa namanya nyaman begitu kan, yang kita bisa melihat gitu ya. Nah, gelombang ini terus terjadi begitu ya. Makanya pemerintah itu kemudian kelihatannya sudah mulai kewalahan gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat ya lebih dari apa namanya ya, istilahnya kalau kita hitung secara ini akumulatif gitu, itu jumlahnya sangat banyak begitu ya. Yang paling baru ini kan kira-kira tadi itu ya, ada sebelumnya 256 di satu kapal, kemudian kapal lain memuat 239, kemudian kapal yang lain itu juga apa kurang lebih apa namanya 500 begitu kan, dari pengungsi itu yang kemudian ini menjadi problem gitu ya. Tetapi yang penting kita tahu dulu sebenarnya apa sih yang kemudian terjadi dengan mereka ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara sekarang ini ya, apa yang menimpa saudara-saudara kita yang apa namanya dari Rohingya ini ya. Rohingya ini adalah satu apa namanya nama etnis begitu ya, yang kemudian ada di Myanmar, yang kebetulan dia itu Muslim gitu ya. Makanya di sini disebutkan mereka itu sudah ya ada ya di apa namanya di apa tempat tersebut itu sudah dari sejak lama begitu ya. Jadi kalau dihitung secara historis itu sudah sejak tahun 1055. Jadi bayangkan itu kan sangat jauh. Jadi agama Islam itu sudah masuk di Myanmar ya pada waktu itu, kemudian di tahun 1055 Masehi, dan mereka sudah menjadi bagian ya yang tidak terpisahkan gitu ya. Jadi di situ begitu ya. Jadi populasinya itu kemudian meningkat, dan ini nanti terkait dengan apa yang menjadi penjajahan daripada Inggris. Ya, jadi setelah dibebaskan oleh apa namanya kaum muslimin pada saat itu, kemudian mereka diserang balik gitu ya oleh apa namanya etnis Buddha pada saat itu gitu ya. Nah, baru kemudian setelah itu di apa namanya dijajah oleh Inggris begitu ya. Nah, ini yang nanti kaitannya dengan rezim ya, yang sebelumnya tadi itu gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat sebagian besar Muslim di Myanmar itu mereka tadi apa namanya sekarang ya dalam konteks apa kekinian itu mengalami kondisi yang sangat berat. Jadi kalau kita lihat di sini data ya, itu paling banyak sekarang ini. Jadi kalau dari jumlah itu ada 135.000 ya, itu berasal dari Myanmar, dari 150.000 pengungsi di seluruh dunia. Coba kita bayangkan 135.000 gitu ya. Itu jumlah yang tidak apa namanya tidak sedikit ya, tentu saja banyak ya dalam konteks ini
begitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga dari faktanya ini kita ungkapkan kembali gambar-gambar atau foto-foto ini untuk memberikan gambaran bagaimana kemudian coba Anda bayangkan kalau ini ada di sini begitu ya. Terus kemudian tidak ada makanan yang cukup begitu ya. Terus resiko cuaca dan seterusnya bisa kemudian tenggelam ya. Itu saya kira kita sudah bisa membayangkan ketika mereka diusir dari tanah mereka sendiri gitu ya, tidur seadanya ya. Coba kita bisa bayangkan, naudzubillah ya, kita bisa melihat kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Anda lihat di sini air untuk turun saja ketika ini udah tingginya udah lebih dari hampir setengah badan orang dewasa kan gitu. Coba, ini kan rentan untuk anak-anak, untuk orang dewasa saja sudah sangat rentan. Nah, jadi ini yang kita lihat tempat yang kemudian mereka berasal. Ini Burma ya, itu kalau namanya dulu Burma, sekarang itu adalah Myanmar. Nah, yang merah ini adalah yang kemudian disebut dengan Arakan State ya, biasanya disebut ini atau Rohingya ya yang ada di situ. Nah, ini Rakhine atau kalau dalam ini Arakan ya State, itu kalau diperbesar ini gitu ya. Nah, Rohingya itu ada di sini ya, etnisnya itu ada, nama etnisnya itu ada di sini, dan mereka lah yang tadi Muslim itu begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita bisa melihat posisi ini ada wilayah Myanmar sekarang ya, Burma, kemudian Thailand ya, ini di sini Malaysia, di sini Indonesia. Jadi kalau tadi turun ke sini ke selatan ya, dari arah Myanmar menuju ke Banda Aceh ya, itu sebenarnya mereka melewati laut yang kalau di peta itu memang kelihatan kecil begitu ya, tetapi faktanya sangat 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 jauh begitu ya. Sehingga dari sini ini dikatakan bahwa ya dia disebut etnis paling teraniaya di dunia. Ya, mereka ini sebenarnya yang asli ya. Jadi asli daripada Rakhine atau Arakan tadi itu. Arakan itu sekali lagi nama daerahnya, atau Rakhine tadi itu orangnya atau etnisnya itu etnis Rohingya tadi yang Muslim tadi itu. Gitu ya, sehingga dari sini kita bisa melihat jumlah total tadi 135.000 tadi itu di seluruh luar daripada Myanmar tadi itu ya. Padahal mereka ya tentu saja wilayah hidupnya atau haknya, rumahnya ya itu tetap ada di negara bagian tadi ya, Rakhine tadi itu. Ya, makanya kemudian kalau dalam konteks penjajah Inggris itu wilayah tersebut disebut biasanya Arakan atau Rakhine tadi itu. Gitu ya, luasnya tadi 261.000 mil persegi, kemudian secara keseluruhan ya di Myanmar itu sendiri, nah Rakhine itu 20 ribuan. Ya, jadi dari sini wilayah merah tadi itu kita bisa lihat ditaksir jumlah ya dari 50 juta ya masyarakat di sana, 15% itu Muslim. Mayoritasnya itu adalah dari Arakan tadi itu atau dari Rakhine tadi itu. 70% penduduk Arakan itu Muslim. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat kondisi faktanya itu. Nah, kemudian mereka tadi sudah datang ke sana bertepatan dengan masa Daulah Abbasiyah ya, pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Harun Abdul Rasyid ya, atau Harun ar-Rasyid maaf, yang kemudian di situ mulai mereka mendapatkan serangan tadi itu dari Raja Buddha ya, dari suku Birma, maka biasanya kemudian orang menyebutnya Birma begitu ya, tahun 1784 gitu. Padahal mereka sudah sejak tahun 1055 itu ada di sana gitu ya. Nah, tahun 1824 Inggris itu kemudian menguasai Burma tadi itu, dan kemudian dia menggabungkan wilayahnya dengan persemakmuran di India. Nah, tahun 1937 Inggris memisahkan Burma dan wilayah Arakan tadi itu dari India. Nah, kemudian Burma menjadi wilayah kerajaan Inggris tersendiri yang terpisah, tidak bernaung lagi di wilayah India tadi. Nah, pada tahun 1942 bencana besar ya itu menimpa kaum muslimin di Rohingya. Orang-orang Buddha Mak ya itu membantai mereka gitu ya, dengan dukungan senjata dan materi dari rekan-rekan mereka gitu ya, dan 100.000 ya Muslim itu tewas ya, sebagian besar wanita, orang tua, anak-anak begitu ya. Jadi ini yang kemudian terjadi tahun 47. Perhatikan di sini nanti hubungannya. Tahun 47 ya, Burma itu mempersiapkan deklarasi kemerdekaan mereka di kota Panglong, semuanya diundang kecuali Muslim. Nah, perhatikan tuh, kecuali Muslim ya. Rohingya tadi. Nah, tanggal 4 Januari 48 Inggris memerdekakan ya Burma secara penuh. Jangan lupa ya, Zionis itu memerdekakan dalam bahasa mereka, yang mengklaim kemerdekaan mereka itu sekitar tanggal 14 Mei
ya 1948 gitu ya. Jadi intinya apa namanya di sini kemudian di situ kita bisa melihat ya bagaimana suku Birma itu kemudian mereka menyelisih poin ya masing-masing boleh ya harusnya itu kemudian mengatur dirinya sendiri tapi mereka kemudian tetap menguasai wilayah Arakan tadi dan tidak mendengar suara Muslim ya Rohingya tadi itu dan melakukan berbagai intimidasi. Bentuk intimidasinya bagaimana? Jadi setelah tadi pemerintahan militer berkuasa di Myanmar ya dari kudeta Jenderal Ne Win tahun 62 sebelumnya itu yang pertama adalah UNU ya yang menjadi pemimpin waktu itu apa yang dilakukan mereka dibunuh diusir ditekan haknya tidak diakui sebagai hak kewarganegaraannya satu misalnya dalam bentuk menghapus identitas Islam dan pengaruhnya ini tadi dengan menghancurkan bangunan gitu ya sekolah begitu ya kemudian masjid ya dan seterusnya yang kedua adalah upaya burmanisasi ya yang melakukan semacam tadi karena Burma itu adalah identik dengan Buddha dan meleburkan ajaran Islam dan menghilangkan identitasnya dalam masyarakat Buddha. Ini sama dengan kasusnya Uighur juga yang ada di Cina yang kemarin sudah kita singgung. Kemudian juga yang lebih penting ini adalah apa yang kemudian disebut dengan pengusiran dan diskriminasi. Jadi tahun 62 ya militer yang fasis ya pada waktu itu ya rezim Buddha itu mengusir 300.000 orang Arakan ke wilayah Bangladesh 78.500.000 ya diusir dari sana kemudian 400.000 di antara mereka tadi apa tewas. Jadi bayangkan yang kondisi yang terjadi tahun 88 150.000 kaum muslim diusir ya dari apa oleh orang-orang Buddha tidak membangun desa sebagai tempat percontohan. Tahun 91 500.000 muslim diusir. Jadi ini yang kemudian kita ingin sampaikan sebagai bentuk tadi itu apa bagaimana kekejaman ya yang dilakukan dan pembatalan hak kewarganegaraan daripada umat Islam kerja paksa gitu ya tidak mendapatkan pendidikan yang layak begitu tidak boleh menjadi pegawai negeri ya tidak boleh kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri walaupun untuk ibadah. Nah kemudian yang keempat itu dalam konteks diskriminasi ekonomi gitu ya jadi di situ kita bisa melihat bagaimana kemudian kondisi mereka secara ekonomi juga kemudian dipersulit. Nah ini wilayah sekali lagi untuk memberikan gambaran kepada kita semua. Nah, salah satu yang kemudian menjadi isu itu adalah terkait dengan rencana pembangunan tadi pipa gas ya yang kemudian melintasi wilayah Rakhine tadi dan itu bekerja sama dengan Cina. Begitu ya, yang notabene juga tadi memiliki kebencian tersendiri. Nah, ini wilayah ladang gas raksasa tadi yang apa namanya akan dibangun rencana yang ada di ujung di sini ya itu disebutnya ladang gas raksasa Sue. Sue itu emas ya kalau dalam bahasa sini ya bahasa di sana ya gas proyek ya dan pipa minyak dan gas dari Chiaopyu ya Rakhine Myanmar dan Ruili dan Yunnan Cina. Ini dari sini kita bisa melihat ya poin gambar ini bisa memberikan penjelasan kenapa kemudian di sini harus dikosongkan begitu ya. Nah ini migrasinya ya wilayah yang kemudian dituju tadi ya kemudian ini lebih detailnya saya kira di beberapa bagian apa namanya jumlah daripada pengungsi ya di Indonesia ini sudah ada lebih dari 2.000 sebenarnya Malaysia 100.000 Thailand ada 1.000 gitu ya di mereka sendiri ada 1 juta lebih gitu ya di Bangladesh ada sekitar 300.000. Nah apa hubungan Zionis dengan rezim Buddha Myanmar? Ini menarik, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Niko ya Pandawa ya sejarawan muda kita terkait dengan masalah ini ya dalam buku The River of Lost ya Footstep ya dia mengatakan si rezim pertama itu dimulai dari UNU gitu ya yang tahun 48 tadi itu gitu ya. Nah itu dia sedemikian apa namanya istilahnya itu terkesima begitu ya dengan apa namanya partai yang pada saat itu berkuasa di Zionis ya di apa namanya Israel pada saat itu ya yaitu partai buruh begitu ya. Jadi dia terinspirasinya dari situ gitu ya. Partai buruhnya itu namanya Havoda gitu ya yang beraliran Sosdem sama dengan mereka. Jadi UNU ini gambar yang di sebelah kanan ini dia ini rezim Buddha yang pertama begitu ya yang kemudian dia sangat terinspirasi dengan partai buruh Zionis tadi ya makanya di sini mereka kemudian melakukan satu apa namanya istilahnya
hubungan ya relasi pada saat itu dan kondisi mereka sama-sama ada di bawah penjajahan Inggris pada saat itu dalam konteks wilayahnya terus kemudian mereka diberi lebih dahulu ya Burma tadi di awal Januari 1948 kemudian Zionis itu diberikan pada Mei 1948 juga. Ini kasusnya juga nanti hampir sama dengan beberapa negara yang sejenis. Nah, dalam buku yang dikutip oleh Bung Niko ya itu Israel Quest for Recognition and Acceptance ya in Asia ya dia si UNO ini kemudian bahkan sampai menekan ya itu diceritakan di situ panitia konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu gitu ya dia tidak mau datang gitu kalau kemudian Israel tidak di apa namanya diundang gitu ya jadi kalau kita lihat kan mereka memproklamasikan kemerdekaan tahun 48 kemudian tahun 55 berarti kurang lebih 6 ya sekitar apa namanya 7 tahun begitu ya apa namanya mereka kemudian mengklaim kemerdekaan itu. Nah, kemudian di situ justru terjadi pembalikan situasi di mana Israel itu pada saat itu memang sebagai penjajah pada konteks tadi itu. Nah, makanya jangan heran ada 7 negara Asia yang sudah mendukung Israel. Ya, gitu ya. Jadi ini lawan berat dari para netizen, gitu ya. Netizen kita ini apa namanya kan sudah dikenal dengan julid ya, visabilillah tadi. Ya, nah, itu ada 7 negara Asia yang mendukung. Siapa? Satu Singapura. Jangan heran Myanmar, karena mereka juga kemudian yang sudah mengakui keberadaan daripada tadi Zionis tadi itu. Kemudian India, Vietnam, ya Filipina, Thailand dan India. Jadi Myanmar dalam konteks ini konsisten ya tanda kutip untuk bersama-sama dengan mereka. Nah, mari kita kemudian analisis ya apa yang kemudian terjadi dengan kondisi dua fakta ini. Satu ya kalau kita lihat ya dalam kaitan dengan revisi Undang-Undang ITE tadi itu ya kritik itu sebenarnya adalah keniscayaan gitu ya. Jadi tidak perlu seharusnya kemudian ada satu ketakutan, kekhawatiran begitu ya. Meskipun ya undang-undang pada batas-batas tertentu masih kemudian di apa namanya bisa difahami begitu ya kebutuhannya tadi itu. Tapi yang paling penting jangan sampai itu dijadikan sebagai tadi ya tunggangan daripada pihak-pihak yang merasa kemudian mereka itu tadi di apa namanya dirugikan ya yang ujungnya itu adalah pada kriminalisasi. Ingat kriminalisasi itu adalah berarti sesuatu secara hukum tidak harus tidak boleh untuk dikriminalkan tapi kemudian dikriminalkan ya seperti kasus kritik kan biasa aja sebenarnya jadi jangan sampai justru kritik itu dijadikan sebagai delik untuk kemudian memidanakan orang lain. Nah makanya yang poin kedua revisi Undang-Undang ITE harusnya lebih menjamin kebebasan kritik bukan untuk membungkam gitu ya. Jadi ini yang perlu untuk kemudian diingatkan. Jadi saya masih ingat dengan kata-kata Menkominfo yang sebelumnya, ya sebelum ditangkap maksudnya karena koruptor, begitu dia mengatakan kalau pemerintah bilang hoax ya hoax, nah gitu kan. Nah, apa betul itu? Kalau dia seperti itu kan akhirnya jadi ini apa namanya diktator. Kalau kemudian dia tidak melakukan satu proses pembuktian yang bisa meyakinkan semua pihak tadi itu gitu ya. Secara makro maka kita bisa melihat diduga kuat revisi ini ya terkait tentu saja dengan tahun politik ini 2024 ini dan itu pasti kaitannya nanti adalah dengan upaya untuk ini yang harus hati-hati gitu ya jangan sampai seperti kata Pak JK tadi bagaimana mengkritik tapi tidak dilaporkan di polisi gitu ya karena ini kan sudah kita lihat kan kritik-kritik misalnya contoh ya sederhananya aja kemarin kan ada seorang cawapres gitu yang dikritik ya karena apa namanya istilahnya menyampaikan sesuatu yang banyak kemudian menimbulkan persoalan gitu ya ketika dia nyarankan ibu hamil untuk mengkonsumsi asam sulfat gitu kan bukannya asam folat gitu kan itu menunjukkan nah itu kalau orang yang kayak gitu itu kalau dikritik kan kalau dia marah bisa aja kemudian dia melaporkan atau kalau bukan dia yang melaporkan maka pihak lain yang harusnya kemudian tidak boleh melaporkan, tapi tetap aja melaporkan. Seperti kasusnya Bung Rocky Gerung tadi itu. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan nanti di tahun politik ketika kampanye dan seterusnya itu malah orang itu menjadi takut. Jadi kalau dalam konteks kampanye, Kang Ai dan juga Bapak Ibu sekalian itu ada istilah kritiknya itu bisa
kampanye yang negatif atau kampanye yang positif. Kalau kampanye positif itu dia mengeksplor keberhasilan. Tapi kalau kampanye negatif itu dia mengkritik dengan berbagai hal-hal yang dianggap kekurangan. Nah, tetapi kalau yang namanya fitnah itu yang disebut dengan yang ketiga, yaitu kampanye hitam. Nah, itu berbeda itu. Ya, jadi black campaign itu. Jadi kalau orang nanti mengkritik secara negatif, dalam konteks negatif tadi itu kekurangan, ya wajar saja sebenarnya. Gitu ya, misalnya menjanjikan BTS sekian gitu ya, tapi karena dikorupsi ternyata tinggal sekian, itu kritik itu gitu ya, yang sifatnya negatif dan menegasikan klaim daripada keberhasilan yang disampaikan oleh pihak tertentu misalnya begitu kan. Itu bukan kampanye hitam. Kalau kampanye hitam itu ya artinya apa? Dia sudah membangun, misalnya membangun tadi BTS tadi itu 1.000, faktanya 1.000, tapi kemudian dia katakan nggak ada itu, itu berarti itu fitnah. Gitu loh. Itu yang harus kemudian menjadi perhatian bagi kita semua. Ya, kemudian yang kedua itu secara makro bernuansa pelanggengan kekuasaan rezim. Dan berpotensi zalim terhadap suara kritis lawan politik. Nah, ini yang kemudian kita sudah ingatkan gitu ya. Kalau ada anak ya dari salah satu ya, presiden gitu ya, yang sekarang ini berlaga gitu ya, maka banyak pihak itu kemudian menduga kuat itu tidak mungkin ya pemilu ini kemudian justru akan bisa berlangsung dengan jujur ya, dengan adil begitu ya. Ini kan kemarin sudah banyak sekali kemudian protes, tapi itu kan tidak dianggap ya. Misalnya ada yang merasa ketika mau menyelenggarakan acara kampanye ya untuk nomor tertentu begitu ya, ternyata kemudian penyelenggaranya dipanggil polisi gitu ya, akhirnya nggak jadi gitu kan. Sementara untuk yang tadi kelompok yang istilahnya didukung gitu ya, yang dicawe-cawein gitu ya, itu ternyata kemudian malah bisa mendapatkan keuntungan di situ. Nah, makanya kita ingatkan kembali sekali lagi dalam kaitan dengan Undang-Undang ITE ini, konsep dan praktika kritik kepada penguasa dalam Islam. Jadi kritik itu sebenarnya sesuatu yang sederhana ya. Kritik itu apa sih? Kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya, pendapat gitu ya. Jadi apa kritik itu? Proses ya, kalau secara bahasa itu ya, secara maknanya proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Jadi kritik itu dari bahasa Yunani kritikos, ya, yaitu apa? Dapat didiskusikan. Kalau secara bahasa berarti kan bisa didiskusikan. Jangan ini baru kritik udah ini, apalagi belum mau kritik udah mau ngomong aja udah nggak berani. Karena tadi kan udah pada takut gimana ini mau saya ngomong gitu kan. Nah, kritikos ini diambil dari kata ya krenein ya, yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang dan membandingkan. Jadi kalau dari sisi ini clear sebenarnya bahwa kritik itu sebenarnya sesuatu yang biasa kok. Nah, dalam konteks Islam, makna politik itu adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri dengan hukum Islam. Penguasa menerapkan Islam, rakyat melakukan pengawasan. Pengawasan itu dalam bentuk kritik, apa yang kemudian disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Gitu ya. Jadi itu yang pengawasan atau kontrol rakyat atas penguasa disebut koreksi atau muhasabah lil hukam. Hukumnya itu wajib. Gitu ya. Ini yang penting untuk kemudian diingatkan. Ya, karena apa? Karena Rasul sendiri ya menyampaikan bahwa agama itu yang memang sesuatu yang harus disampaikan, gitu ya. Jadi balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun dariku itu walaupun cuma satu ayat. Nah, kemudian kalau melihat kemunkaran dia harus ubah dengan tangan. Jika tidak, maka dia ubah dengan lisan. Gitu ya. Kalau tidak bisa pun ya dengan hati, dan itu kata Rasul adalah dengan selemah-lemahnya iman, dengan menolak, maksudnya dia tidak menyetujui itu, tapi itu selemah-lemahnya iman. Makanya kalau dalam konteks yang lebih luas di satu masyarakat itu diibaratkan oleh Rasul seperti kapal. Kalau ada yang berbuat maksiat terus dibiarkan, maka itu berarti seperti membolongin kapal, kemudian dibiarkan, maka yang tenggelam bukan hanya yang membolongi kapal tadi itu, tetapi semuanya. Tapi kalau dia dicegah, maka tidak hanya dia yang membolongi tadi yang selamat, maksudnya dihentikan, tapi seluruh kapal itu akan selamat. Nah, kita bayangkan kalau tidak ada kritik, negeri yang besar seperti Indonesia ini, ya itu nanti akan makin banyak yang bolong-bolong gitu loh. Dan kalau tenggelam, apakah kita mau tenggelam bareng-bareng? Itu kan pertanyaannya. Kan tentu kita inginnya berlayar sampai kepada tujuan yang seharusnya tadi itu.
Maka kemudian Rasul juga memberikan satu penekanan begitu ya, ya beliau mengatakan ya demi ya, zat yang jiwaku ya ada dalam genggamannya, sungguh kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Walladzi nafsi biyadi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'anahu ya fala yustajabalakum. Ya, kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau Allah akan menimpakan siksa. Kemudian kalian berdoa, ya memohon kepada Allah dan doa itu tidak dikabulkan untuk kalian. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya kritik itu yang biasa. Ad-dinu an-nasihah, misalnya dalil yang lain gitu. Agama itu adalah nasihat. Ya ketika ditanya untuk siapa ya Rasul? Liman ya Rasul? Lillahi, untuk Allah. Maksudnya ajaran atau risalah Allah itu harus kemudian dilaksanakan. Wali kitabi, ya wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim, ya bagi kitabnya, ya maksudnya Al-Quran itu harus dilaksanakan, bagi Rasul itu harus diteladani, wali a'immatil muslimin dan pemimpin kaum muslimin dan umat Islam secara keseluruhan. Maka Rasul mengatakan afdhalul jihad kalimatun adlin inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Bahkan kemudian dengan tegas ya di kata-kata yang lain dalam hadis itu, Sayyidu Syuhada Hamzah ibnu Abdul Muthalib wa rajulun qala ila imamin jairin ya fa'amarahu ya wanahu ya faqatalahu. Pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan siapa yang kemudian dia ya berkata di hadapan penguasa yang zalim, ya dia melarang atau kemudian memerintahkan sesuatu tapi kemudian dia justru kemudian malah dibunuh ya karenanya itu. Ya, jadi dari sini maka kita bisa melihat ya itu secara individu, secara kelompok, ya di dalam surah Ali Imran ayat 104 dikatakan harus ada kelompok di tengah-tengah kaum muslimin yang kemudian menyeru pada Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu ya, sehingga dalam konteks Islam koreksi itu bisa individu, bisa kemudian oleh partai politik, kelompok. Nah, kelembagaannya nanti adalah majelis ummah dan mahkamah mazolim. Ya, maka praktikan kritik ya dalam penguasa, kalau tadi konsepnya dalam Islam itu ya terjadi ya, misalnya Rasul itu kemudian mengkritik ya para pejabat gitu ya, ketika salah seorang pejabat menarik pajak gitu ya, menarik zakat gitu ya dari Bani Sulaim, itu kemudian dia bawa gitu ya hadiah gitu. Maka Rasul mengatakan jika kamu jujur, mengapa kamu tidak duduk-duduk aja tuh di rumah ayah ibumu hingga datang hadiah itu. Gitu kan ya, karena dia petugas, maka ketika kemudian diberi hadiah itu hati-hati di situ. Itu kalau dalam bahasa kita sekarang ya disebut dengan gratifikasi ya yang ada di situ. Kemudian ketika Amirul Mukminin ya itu kemudian terkait dengan pembatasan mahar ya, beliau kemudian diprotes ya oleh seorang wanita begitu ya, yang kemudian membacakan tadi ya surah An-Nisa ayat 20 ya yang kemudian kata kuncinya itu ya itu adalah di wa'ataitum ya ihdahuma kintor, ya sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak begitu ya, yang intinya bahwa tidak boleh dipatok gitu, mahar itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Maka apa Umar mengatakan wanita ini benar, Umar salah. Gitu ya. Kemudian dalam beberapa keterangan juga disebutkan bagaimana kemudian contoh daripada para ulama maupun juga kemudian masyarakat secara keseluruhan di zaman sahabat itu luar biasa. Bisa kata-kata salah seorang sahabat, demi Allah wahai Umar, jika kami melihatmu ya bengkok, kami akan meluruskan dengan tajamnya pedang kami. Wah itu kan sebuah kata-kata, wah ini ngeri nih kalau ini harus pakai undang-undang ITE aja. Gitu kan. Nah, itu jelas sesuatu yang sebenarnya menggambarkan Islam itu bukan hanya konsep tapi juga prakteknya seperti itu, dan tidak ada masalah begitu ya. Jadi dari sisi ini ya, masih banyak lagi contoh, bahkan kemudian sampai ya mereka itu para ulama-ulama tadi itu ketika melakukan kritik itu menemui resiko yaitu kematian begitu. Nah termasuk ya kita ingatkan juga tentang keberadaan buzzer di sekitar penguasa tadi itu ya, MUI sudah mengatakan gitu ya melalui fatwa aktivitas buzzer ya atau pendengung ya di media sosial itu yaitu hukumnya haram ya, yaitu mereka kemudian justru menyediakan berisi hoax, informasi ghibah, fitnah ya, namimah, adu domba, bullying gitu ya, aib, gosip dan seterusnya untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non ekonomi yang hukumnya haram.
gitu ya. Maka dari sini kita belajar dari kasusnya apa yang disampaikan oleh tadi apa namanya salah satu pendahulu para buzzer yaitu di kalangan para kaum Quraisy pada waktu itu yang namanya Al-Walid ya bin Mughirah tadi itu ya yang kemudian dia berusaha untuk bekerja menyenangkan kaumnya ya tapi kemudian ternyata akhirnya dia mati begitu ya karena tadi kebencian yang begitu merasuk di dadanya tadi itu. Ya, ini saya kira menarik nanti untuk kita dalami. Tapi poinnya adalah apa bahwa apa yang terjadi pada kasus Walid ini menunjukkan apa banyak kemudian karakter-karakter buzzer-buzzer tadi itu yang tidak sesuai ya dengan tadi apa yang seharusnya begitu. Tapi hanya demi keuntungan-keuntungan finansial begitu ya. Nah kesimpulannya apa? Nah, kita bisa melihat patut diduga dalam konteks revisi Undang-Undang ITE yang kedua ini terkait dengan tahun politik. Nah ini yang harus diwaspadai gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan potensi kriminalisasi tadi itu. Kemudian yang kedua, arahnya bernuansa pelanggengan kekuasaan rezim dan berpotensi zalim terhadap suara kritis. Gitu ya. Nah, termasuk kesimpulan kita juga tentang tadi apa yang terjadi di apa Muslim Rohingya itu juga merupakan tadi bagaimana persekongkolan itu kemudian terjadi antara apa yang dilakukan oleh para penguasa rezim Buddha ya tadi Burma dulu atau Myanmar sekarang begitu ya dengan kemudian kekuatan-kekuatan Zionis yang ada di sana karena polanya sama mereka juga mengekskludkan gitu ya mengusir melakukan apa yang disebut dengan genosida ya etnis cleansing gitu ya pembersihan apa namanya etnis tadi itu karena dasar agama tadi itu maka kemudian faktanya sama gitu dan ini yang kita harus bongkar ya bagaimana kemudian ternyata pada hari ini juga Burma atau Myanmar juga mengakui kan keberadaan daripada tadi Zionis tadi itu begitu ya sehingga dari sini penting untuk mewaspadai dan mengingatkan kembali bahwa kasus Palestina kasus Muslim Rohingya ini itu adalah solusinya itu adalah jihad fisabilillah. Jadi tidak hanya sekedar kemudian apa namanya kita mengirimkan bantuan, ya, tetapi bagaimana kita kemudian memastikan bahwa pelakunya itu juga kemudian memang di apa namanya diusir dari wilayah yang menjadi tempat di mana mereka kemudian tadi melakukan berbagai tindakan-tindakan zalim tadi itu. Implikasi politiknya tetap waras gitu ya dan kritis ya dengan basis fakta. Jadi nggak usah takut kalau kemudian kita memang berdasarkan pada fakta dan seterusnya itu sehingga dari sudut pandang Islam kita berikan penilaian. Dan yang kedua tentu harus kita hentikan berbagai upaya pelanggengan tadi ya rezim zalim dan tegakkan Islam kafah dalam fikih khilafah. Ini saya kira rekomendasi yang senantiasa kita ingatkan untuk memberikan satu kekuatan kepada kita semua ya termasuk dalam kaitannya implikasinya tadi dengan rezim Buddha di Myanmar yang hari ini juga dengan sangat-sangat pongah gitu ya itu ya kalau bahasa saya mereka dengan melihat dari kejauhan sudah banyak berapa orang yang mati itu di laut sudah berapa banyak orang yang kemudian apa namanya bisa kita bersihkan ini sebuah tindakan yang sangat-sangat kemudian zalim termasuk apa yang dilakukan oleh aktivis yang kemudian diganjar apa namanya Nobel perdamaian ya Aung San Suu Kyi itu juga diam dengan kasus ini padahal dia katanya menjadi pemimpin dari semua warga tetapi ternyata justru warga apa Muslim tadi itu ya Rohingya tadi itu justru kemudian diperlakukan dengan sangat-sangat biadab tadi itu. Saya kira itu Kang Ayi ya 2 poin kita untuk hari ini untuk mengingatkan kembali situasi-situasi yang terus berkembang di sekeliling kita dan terus kita bangun kesadaran politik Islam agar kemudian kita senantiasa memiliki kewarasan tadi ya di dalam bersikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.